jalan-jalan ke Jakarta, berkunjunglah ke kota tua. Berhitung 1, 2, 3, presentasi akan segera dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Serli Deminta Aryani dari PMR Wira Kontingen Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai pentingnya kerjasama dalam kepemimpinan. Sebelum kita mengetahui makna dari kerjasama, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin merupakan seseorang yang dapat memotivasi serta mempengaruhi diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan kepemimpinan merupakan tindakan untuk mempengaruhi atau memotivasi diri sendiri dan orang lain. Kesimpulannya, pemimpin merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi, sedangkan kepemimpinan merupakan tindakan untuk mempengaruhi. Lalu apa hubungannya pemimpin, kepemimpinan, dan juga kerjasama? Di dalam kerjasama tentu saja harus ada koordinator yang mengkoordinasi jalannya suatu kelompok tersebut. Koordinator atau yang mengkoordinasi ini disebut sebagai seorang pemimpin atau ketua. Lalu sebenarnya apa sih kerjasama itu? Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi yang dilakukan secara bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Di dalam kerjasama terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses berjalannya kerjasama. Faktor yang pertama yaitu ada faktor pendukung kerjasama. Faktor pendukung kerjasama ini akan memperlancar proses terjadinya kerjasama dalam suatu kelompok maupun organisasi. Faktor pendukung yang pertama yaitu saling menghargai. Saling menghargai di sini bukan berarti hanya menghargai satu anggota dengan anggota lain, tetapi juga menghargai anggota tersebut dan juga ketuanya maupun pemimpinnya, dan juga menghargai pendapat-pendapat yang ada. Faktor pendukung yang kedua yaitu mau terbuka. Mau terbuka di sini bukan berarti kita harus membuka hal-hal pribadi kita kepada orang lain, tetapi kita harus terbuka mengenai pendapat atau masukan untuk menunjukkan jika kita merupakan seorang anggota yang aktif dalam organisasi. Selanjutnya faktor pendukung yang ketiga yaitu paham akan tujuan. Paham akan tujuan di sini berarti kita tahu tujuan apa yang akan kita dapatkan bila kita bekerja sama. Jika kita tidak paham terhadap tujuan tersebut, maka kerjasama tidaklah berguna dilakukan. Lalu faktor pendukung yang terakhir adalah koordinator. Seperti yang sudah saya katakan tadi, adanya koordinator sangat penting untuk menjamin terjalinnya suatu kerjasama yang efisien dan juga kondusif. Selain faktor pendukung dalam kerjasama, ada juga faktor penghambat kerjasama yang sangat mempengaruhi proses berjalannya kerjasama. Faktor penghambat yang pertama yaitu sikap tidak tanggung jawab. Contohnya saja seperti permainan bola. Di dalam permainan bola terdapat 11 orang yang memiliki tugas masing-masing yang bertujuan untuk mencetak gol atau meraih kemenangan. Jika salah satu dari pemain tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya, maka kelompok tersebut tidak akan bisa mencetak gol ataupun meraih kemenangan. Faktor penghambat yang kedua yaitu sikap egois. Sikap egois ini dapat menciptakan sikap-sikap buruk lainnya. Sikap egois merupakan sikap yang paling tinggi presentasinya untuk menghambat proses terjadinya kerjasama. Faktor penghambat yang terakhir adalah rasa curiga. Rasa curiga ini dapat ditimbulkan karena seseorang tersebut pernah mengalami hal buruk yang sama dengan apa yang sedang terjadi. Hal ini harus cepat-cepat dihilangkan agar tidak menghambat proses kerjasama. Nah, dari tadi kita sudah berbicara mengenai banyak sekali hal-hal yang penting yang harus kita ketahui dalam kerjasama. Sebenarnya apa sih tujuan kerjasama itu? Secara umum, tujuan kerjasama adalah untuk mempererat suatu silaturahmi antar anggota maupun antar suatu kelompok dan organisasi. Selanjutnya ada manfaat dalam kerjasama. Manfaat yang pertama yaitu pekerjaan yang berat menjadi ringan. Contohnya saja, bila suatu pekerjaan dikerjakan oleh satu orang yang sangat berat, jika dikerjakan oleh 2 orang, maka pekerjaan tersebut akanlah terasa ringan karena dibebankan kepada 2 orang. Selanjutnya, dari pekerjaan yang berat menjadi ringan tadi, waktunya juga menjadi lebih cepat. Contohnya saja, bila satu orang mengerjakan suatu pekerjaan selama 10
hari, maka bila dibantu oleh satu temannya akan selesai dalam waktu 7 atau 5 hari. Manfaat kerjasama yang ketiga yaitu yang paling penting adalah menjadi lebih akrab. Pentingnya dalam suatu kelompok menjalin terjadinya suatu proses kerjasama dengan baik dan juga efisien haruslah didasari oleh seorang koordinator atau pemimpin yang baik pula. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dalam kerjasama. Prinsip yang pertama yaitu kejelasan tujuan. Kejelasan tujuan ini sama halnya seperti faktor pendukung dari kerjasama tadi. Kejelasan tujuan haruslah ada supaya suatu proses kerjasama dapat terjalin dengan baik. Selanjutnya adanya sikap kooperatif atau mau diajak kerjasama. Di dalam suatu kelompok atau organisasi, bila ada anggota yang tidak mau diajak bekerja sama, maka orang tersebut tidaklah baik untuk ada dalam suatu kelompok atau organisasi. Karena kerjasama sendiri berarti bekerja secara bersama-sama. Bila seseorang tersebut tidak kooperatif, berarti orang tersebut tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu saling menghargai. Saling menghargai di sini sangat penting dilakukan oleh anggota dan juga oleh ketuanya sendiri untuk menghargai pendapat-pendapat atau masukan yang ada agar menciptakan suasana kerjasama yang lebih baik dan juga kondusif. Nah, prinsip ini sama halnya seperti fondasi yang ada di rumah. Bila suatu rumah tidak memiliki fondasi, sama halnya rumah tersebut tidak dapat terbangun dengan baik. Seperti itulah prinsip-prinsip yang ada dalam kerjasama. Jika prinsip tersebut tidak dilakukan, maka kerjasama tidak akan terjalin dengan baik. Selanjutnya peran saya sebagai PM Melwira, yaitu sebagai peer edukator, untuk mengedukasi teman sebaya saya dan masyarakat sekitar akan pentingnya kerjasama dalam masyarakat. Termasuk juga sebagai seorang pemimpin yang baik harus memperhatikan aspek-aspek penting dalam kerjasama guna menciptakan lingkungan kelompok atau organisasi yang lebih baik. Kesimpulannya, kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Tanpa adanya tujuan tersebut, maka kerjasama tidaklah terjalin dengan baik jika dilakukan. Selanjutnya, sebagai seorang pemimpin yang baik harus memperhatikan faktor-faktor berikut agar tercapai tujuan yang telah disepakati. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempurnaan ada bila aku dan kamu dipersatukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.